Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan jemaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Syarhu Kashfi Subhat. Syarah kitab Kashfu Asyubhat. Kashfu Asyubhat. Dan jamaah sekalian, tema hari ini berkaitan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik di zaman Nabi mereka mengakui tauhid rububiyah. Maksudnya mereka percaya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemilik. Tetapi jamaah sekalian, hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah tidak lantas menjadikan mereka masuk Islam, nggak cukup. Ya tidak cukup. Ya. Syekh mengatakan fa idza aradta dalil ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra qawluhu jalla wa ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Jika Anda inginkan dalil bahwasannya mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, mereka juga bersaksi, mereka juga mengakui tentang rububiyahnya Allah Jalla wa Ala, maka bacalah firman Allah Jalla wa Ala, qul may yarzuqukum. Qul, katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fa sayaqulun, maka mereka akan menjawab Allah. Akan jawab Allah. Fakun afala tattaqun, maka katakan wahai Nabi kepada mereka, kenapa kalian enggak bertakwa? Kalau kalian percaya Allah pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, kok kenapa tidak bertakwa? Kenapa tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Ini jadi pertanyaan.
Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, Dzakara al-mu'allif rahimahullahu jalla wa ala, Syekh Muhammad At-Tamimi, ya. Mu'allif rahimahullahu jalla wa ala. Huna dalil ma qarrara anna haula'i yukiruna bi tauhid rububiyah. Ya. Inilah dalil yang menetapkan bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy menetapkan tauhid rububiyah. Li'annahu la yata'annahu illa li rabb azza wa jalla. Walakinnahu ata bihi ala sabili su'ali wal jawab. Tapi dalam ayat ini Allah menentangkan dengan bentuk, ya, pertanyaan dan jawaban, soal jawab. Ya. Ini pertanyaan. Liyakuna hadza amkan wa athbat wa atam fil istidlal. Ya. Agar masalah hal ini lebih memungkinkan, lebih menetapkan dan lebih menyempurnakan di dalam beristidlal, berhujjah. Faqal, ia mengatakan, fa idza aradta dalil, jika Anda menginginkan dalil, faqra, maka bacalah firman Allah Jalla wa ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya, kul, katakan wahai Nabi, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Ya, jadi di sini Allah Jalla wa ala menggunakan apa? Ya, soal dan jawab. Tujuannya apa tadi jamaah? Agar lebih, ya, memantapkan, agar lebih apa? Lebih mengena. Ya, itu maksudnya. Ya. Bisa amakan, bisa juga memantapkan, amakan atau amkan bisa juga. Fakul afala tattaqun, yakni idza kuntum tukirruna bihadza fala tattaqun Allah azza wa jalla alladzi aqradtum lahu bi tamamin milki wa tamamit tadbiri wa annahu wahdahul khaliqu. Ya. Maksudnya, jika kalian menetapkan hal ini, kenapa kalian enggak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, yang dimana kalian mengakui bagi Allah Jalla wa Ala, ya, kesempurnaan pemilikannya, kesempurnaan pengaturannya, bahwasanya ia, ya, satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rizki, yang memiliki, ya, pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan. Wa hadzal istifham litawbih, ya, wan ilzam, dan, ya, pertanyaan di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan, ya, untuk teguran, ya, untuk teguran. Wal ilzam, dan untuk apa? Mengharuskan. Jadi artinya, kalau kalian percaya Allah pencipta, pengatur alam ini, ya harusnya kalian beribadahnya hanya kepada Allah. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal, jangan datang ke Pak siapa dia? Pak Yai yang pura-pura sebagai kiai, dukun yang pura-pura sebagai kiai. Jangan datang. Ya. Tapi harusnya ketika berdoa pun, ketika meminta pun, ya harusnya hanya kepada Allah, itu harusnya. Ya. Masa meyakini Allah memberi rezeki kemudian mintanya kepada dukun, itu kan nggak nyambung. Dia mengakui Allah yang mengatur alam ini,
Kenapa ketika lewat tempat-tempat yang angker justru minta perlindungannya kepada jin? Ini kan aneh. Jadi akalnya nggak nyambung jemaah. Makanya orang-orang kafir itu disebutkan dalam Al-Quran apa? Kal an'am bal hum adall. Jadi mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kan jemaah sekalian, orang kafir mereka punya akal, tapi akalnya nggak dipakai. Binatang ternak nggak punya akal. Ya wajar kalau dia beriman, tapi mereka pun bertasbih, masih mending. Ya. Bahkan kalau binatang ternak apa? Dagingnya bisa dijual, bisa dimakan. Nah ini orang jemaah sudah kafir, punya akal nggak dipakai, ya. Mau diapakan jemaah? Kalau meninggal, diapakan? Buang tong sampah. Jadi nggak ada ritual khusus. Orang kafir itu ketika meninggal jemaah tidak ada ritual khusus. Dan kita nggak boleh ngurusi mereka kecuali kalau dalam artian tidak ada yang ngurus. Kita boleh dan sebatas apa? Seperti membuang kotoran. Ya, untuk seret ada apa? Truk sampah di stop. Pak ini ada sampah, buang. Atau dilemparkan apa? Di got. Ya. Intinya dibuang, tujuannya biar tidak mengganggu. Tujuannya biar tidak mengganggu itu saja. Tapi tidak ada apa? Ritual khusus, nggak ada. Ya tidak ada ritual khusus. Karena mereka hanya masalah tadi. Kal an'am bal hum adall. Lebih sesat. Ya lebih sesat. Sehingga kalau misalkan di kuliah kedokteran itu kemudian butuh apa? Butuh apa namanya? Butuh apa namanya? Latihan untuk bedah apa? Mayat, bedah mayat. Maka yang dipakai jenazahnya orang-orang kafir. Ya. Itu boleh nama masalah. Jenazahnya Bill Gates, ya orang terkaya itu boleh dibedah, itu dicoba. Kalau kafir nggak masalah. Tapi Muslim nggak boleh. Muslim tidak diperbolehkan, kecuali memang dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Ya. Karena jenazah Muslim itu jamaah sekalian kalau sudah meninggal dunia tetap terjaga kehormatannya, terjaga. Mematahkan tulang si mayit dan dia Muslim itu nggak boleh. Makanya nggak boleh dalam artian bedah apa namanya mayat walaupun untuk dunia kedokteran kalau dia Muslim nggak boleh, kecuali kalau tidak ada yang lainnya. Dan itu paksa, itu darurat, itu boleh. Maka seperti forensik itu pun sama. Kalau memang tidak ada hal yang dalam artian sangat-sangat mendesak, darurat misalkan, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam artian darurat untuk menyingkap tindakan kriminal, siapa membunuhnya, kalau tidak dicari, ini berbahaya misalkan, keburukannya bisa menimpa banyak orang misalkan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya. Atau misalkan dibedah, forensik biar apa? Diketahui penyakitnya apa, dan ini penyakit berbahaya misalkan. Ya. Dan masalahnya besar, maka tidak masalah. Tapi kalau hanya iseng-iseng itu nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Ya. Ya jemaah sekalian, wa qauluhu jalla wa ala, dan firman Allah jalla wa ala, kul limanil ardu, kul katakan Nabi, siapakah yang memiliki bumi, wa man fiha, dan apa-apa yang di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, saya kulun, maka mereka akan menjawab lillah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i, katakanlah siapa yang pemilik 7 langit, pemilik arsy yang agung, ya. Saya kulun, mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun, katakan wahai Nabi, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa?
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, ya. Kata penguasaan segala sesuatu. Wa huwa yujir, dialah yang melindungi. Wala yujaru alaih, dan tidak ada yang bisa dilindungi dari adabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaqulun, maka mereka akan menjawab lillah, ya, milik Allah. Qul fa anna tusharun, kenapa kalian bisa tertipu? Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang semakna dengan hal ini. Ya. Ya, jamaah sekalian, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin beliau mengatakan wa qauluhu, ya, yakni waqra qaulahu ta'ala, maksudnya bacalah firman Allah Jalla wa ala. Jadi wa qauluhu dan firman Allah maksudnya apa? Bacalah firman Allah Jalla wa ala. Qul limanil ard, katakan siapa yang memiliki bumi dan apa-apa ini dalamnya. Saya juga menunjukkan bahwasanya di dalam bumi itu banyak makhluk. Sahih? Sahih. Di bumi yang keberapa jam? Bumi pertama jelas ya, ada makhluk. Di dalamnya ada cacing dan sebagainya. Pertanyaan, di bumi lapisan yang kedua ada tidak? Ada penghuninya tidak? Bumi ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Kalau langit ada tidak jemaah? Langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh ada. Ada penghuninya. Tapi kalau bumi ada tidak jemaah? Lapisan pertama ada, lapisan kedua Allah a'lam, kita nggak tahu. Kita nggak tahu jemaah. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang ada penghuninya. Kita ya, terutama apa? Bumi lapisan yang pertama. Ila akhiril ayat wa hadhil ayat mimma yadullu ala anal musyrikin, dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik yang diutus di tengah-tengah mereka, Rasulullah SAW, yukirun, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Fa innahum yukirun bi annal ardu wa man fiha lillahi la syarikalah. Jadi mereka itu menetapkan bahwasannya bumi dan apa yang ada di dalamnya itu milik Allah, tidak sekutu baginya. Ya. Nanti ya, kalau orang di zaman kita yang mereka percaya Allah pencipta, kalau ditanya, siapa yang menciptakan bumi? Oh ya Allah. Siapa sih yang menghidup dan mematikan? Ya Allah. Tapi nggak pernah sholat. Ya. Datangnya ke dukun, misalkan, percaya pawang hujan dan sebagainya. Maka pengakuan dia bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur alam ini misalkan, itu percuma. Percuma. Kenapa? Karena dia hanya menetapkan rububiyahnya Allah. Karena menetapkan rububiyah, ya, karena hanya menetapkan rububiyah Allah, itu ya, hanya apa? Persis seperti orang musyrik, sama. Jadi orang musyrik zaman Nabi itu ya sama, mengakui menetapkan tauhid rububiyah. Ya walaupun ada ya dalam artian mereka tidak sampai mentauhidkannya, tapi mengakui. Tapi mereka mengakui seperti itu. Dan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Tetap mereka dihukumi apa? Kafir. Buktinya apa jemaah sekalian? Buktinya mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau misalkan mereka berhujah, kan kami percaya Allah. Ya. Bahkan mereka sebagian ada yang menganggap sholat itu ya hanya eling. Yang penting eling Allah, ingat Allah, ya sudah itu sholat. Ini keliru coba. Ini keliru. Ya. Wa yukiruna bi anna Allah azza wa jalla huwa alladhi yakhluqu samawati wal ardh. Mereka mengakui bahwasanya Allah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa annahu rabbul arsyil azim. Dan ia pun percaya, mengakui bahwasanya Allah pemilik arsy yang agung.
wa yukirun bi anna biyadihi malakut kulli syai. Dan mereka juga yakin, percaya, mengakui bahwasanya di tangan Allah ya, kerajaan segala sesuatu ya. Atau kepemilikan segala sesuatu. Wa annahu huwallazi yujiru wa la yujaru alaih. Dan mereka juga ya, mengakui bahwasanya Allah zat yang melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azab Allah, enggak ada. Wa kullu hadza mulzimun ya. Maka semua ini mengharuskan mereka bi an ya'budullaha wahdahu. Harusnya mereka beribadah hanya kepada Allah. Wa yufriduhu bil ibadah, dan mereka harusnya mengikhlaskan ketika beribadah. Wa li hadza jaa tawbihuhum, oleh karena itulah datang ya peringatan untuk mereka, teguran untuk mereka bi sigatil istifham, dengan bentuk pertanyaan. Fi khitami kulli ayatin minal ayati thalath ya, di akhir setiap ayat dari 3 ayat yang disebutkan tadi. Agar apa jemaah sekalian? Agar mereka sadar, mereka ingat. Ya. Kalau kalian percaya Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mengatur alam ini, kok kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Tidak mengerjakan perintah-perintahnya, tidak menjauhi segala apa yang dilarang misalkan. Kenapa? Ya. Karena ingat jemaah sekalian, kalau hanya sekedar pengakuan tapi tanpa bukti, maka pengakuan seperti ini pengakuan yang bohong. Saya cinta Allah misalkan, tapi buktinya apa? Buktinya nol, ya percuma. Justru amal perbuatannya mencerminkan dirinya nggak cinta dengan Allah misalkan. Contohnya tidak mengikuti perintah dan menjauhi larangannya misalkan. Tidak mencintai Nabi, tidak mencintai ya wali-wali Allah. Justru yang terjadi apa? Wali-wali Allah dimusuhi. Ada kajian dimusuhi. Misalkan. Ya. Bahkan mereka kadang justru berani melakukan perbuatan syirik di masjid, tawasul kepada mayit. Itu yang terjadi. Ada orang-orang yang mereka mendakwakan tauhid agar beribadah hanya kepada Allah. Ini diperangi malah. Bahkan dianggap dakwah yang sesat, yang memperpecah belah umat. Ini terjadi. Jadi dibalik ya. Yang dalam artian kita semua dipintahkan, dan itu memang tujuan kita diciptakan oleh Allah. Ini dianggap sesat. Ya. Yang disuruh diperangi dianggap kebenaran, bahkan dilestarikan. Ya. Bahkan nggak tanggung mereka menamakan apa? Cagar budaya. Kalau disinggung sedikit, sudah dicap macam-macam. Ini teroris dan lain sebagainya. Justru masalahnya dengan kita mengembalikan umat untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, ini hakikatnya jemaah memperbaiki bumi yang sebenar-benarnya. Karena masalahnya bumi ini rusak dengan apa jemaah? Dengan banyak faktor. Di antaranya dengan apa? Dengan perbuatan maksiat. Ini yang paling parah. Pembakaran, ya, kemudian hal-hal yang lain. Ini juga sama. Rusak bumi, tapi ada yang lebih parah, kemaksiatan. Karena dengan maksiat itu Allah akan menimpakan adab, bencana, kebakaran, musibah, paceklik dan sebagainya. Ini sebab utamanya. Ya, sebab utamanya. Ya, sehingga hakikatnya mereka yang berbuat syirik itu secara hakikat mereka itu merusak bumi, merusak alam, yang merusak alam. Nah, kita yang berusaha mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, akhirnya kita yang memperbaiki, yang menjaga. Ya. Kemudian masalahnya ikhwan wa akhwati fillah. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, dan maka bila Anda telah nyata, ya, telah
nyata kebenarannya. Ya, bila telah nyata bagi Anda kebenarannya, bahwasanya mereka mengakui hal ini dan tidak menjadikan mereka mentauhidkan, ya, atau mengesahkan ketika berdoa kepada Allah, atau mereka tidak mentauhidkan Allah Jalla wa Ala yang telah diseru oleh Rasulullah SAW. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu, maka sekarang Anda telah mengetahui bahwasanya tauhid yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah. Alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad, yang dimana orang-orang musyrik di zaman kita menamakan dengan al-i'tiqad, keyakinan. Okay. Ai idza arafta anna alladhi ankaruhu wa tauhidul ibadah. Maksudnya ketika Anda telah mengetahui bahwasannya, ya, tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, yang mereka namakan dengan i'tiqad, ya. Tubayyinu laka anna hadzal ladzi aqaruhu bihi la yakfi fit tauhid bal wa la yakfi fil islami kulli, ya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka tetapkan itu tidak mencukupi atau belum cukup, ya, menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, ya. Fa inna man lam yuqirru bi tauhidil ibadah fa innahu laysa bimuslim. Karena siapa yang tidak mengakui tauhid uluhiyah, ya, tidak mentauhidkan Allah ketika beribadah, maka dia bukan seorang muslim. Hatta walau aqarra bi tauhidir rububiyah, sampai pun mereka mengakui tauhid rububiyah, percaya Allah pencipta, percaya Allah pemberi rezeki, tapi ketika mereka tidak mentauhidkan tauhid uluhiyah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah misalkan, ya percuma. Walihada qatala Nabi, oleh karena itulah Nabi memerangi mereka, ya, memerangi orang-orang musyrik, padahal mereka mengakui tauhid rububiyah, semana tadi dijelaskan. Kemudian masalahnya Syekh mengatakan, kama kan yad'una Allah azza wa jalla lailan wa nahara, sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah malam dan siang. Ustaz, orang-orang musyrik mereka juga berdoa. Iya, berdoa jemaah. Berdoa. Ustaz, kalau orang musyrik berdoa itu dikabulkan tidak? Hah? Ada orang musyrik doain antum, semoga bisnismu lancar, ya. Amin tidak, jemaah? Amin, diamini, karena kebaikan, ya. Maka seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan sampai pun ketika mereka mengucapkan salam dijawab, itu doa. Beliau hujahnya ayatnya umum. Wa idza hujitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam maka balas, ya, dengan yang lebih baik atau yang sama, balas. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya doanya orang kafir juga kadang dikabulkan. Buktinya apa jemaah sekalian? Buktinya ketika mereka, ya, mengarungi lautan, kemudian di tengah laut terjadi ombak besar, maka mereka ikhlas doanya kepada Allah, kemudian dikabulkan, diselamatkanlah mereka ke daratan. Tapi yang masalah jemaah, ketika diselamatkan ke daratan, kembali lagi berbuat syirik, kembali lagi datang ke dukun, kembali lagi apa? Nyembah patung. Ini jadi masalah, ya. Jadi ya, doa mereka mungkin saja dikabulkan, ya. Apalagi kalau mereka dizalimi, ya, ini sama mustajab, ya. Mustajab sama seperti itu, ya. Jadi mereka berdoa malam dan siang.
Thumma minhum man yad'ul malaika. Ya. Kemudian di antara mereka ada juga yang berdoa kepada para malaikat. Karena apa? Kesolehan mereka, dekatnya mereka kepada Allah, agar mereka bisa memberikan syafaat untuk mereka. Aw yad'u rajulan salihan, atau berdoa kepada orang yang soleh seperti ya, atau seorang nabi seperti Nabi Isa. Ya, ini jamaah sekalian yang ya terjadi di kalangan orang-orang musyrik. Doa kepada Allah, doa juga kepada siapa? Makhluk. Ya. Ya jemaah sekalian, yakni anna haula'il musyrikin fi ibadatillahi kanu yad'una Allah azza wa jalla idza tarru ila dzalika. Maksudnya bahwa orang-orang musyrik itu beribadah kepada Allah, ya. Mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi apa? Tercepit, ya, tercepit. Ya. Wa minhum man yad'ul malaika, tetapi di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat. Ya. Berdoa kepada malaikat karena kedekatan mereka dari Allah. Mereka menyangka bahwasannya, ya, man qaruba minallahi azza wajalla. Jadi siapa yang dekat dari Allah, fahuwa mustahiqqun lil ibadah, maka dia juga berhak untuk diibadahi. Wa hadza min jahlihim, dan inilah, ya, bukti kejahilan mereka. Ya. Fa innal ibadata haqqullahi wahda, karena ibadah itu hak mutlak Allah. La yusyrikuhu fiha ahadun, sehingga tidak boleh disekutukan, ya, atau diberikan kepada makhluknya, itu enggak boleh jemaah. Ya. Ada pula jemaah sekalian bahwasanya mereka juga doa kepada Allah, kemudian doa juga kepada makhluk, ya. Dan perbuatan mereka jemaah sekalian yang kadang doa kepada Allah, ya, tetap dihukumi apa? Mereka musyrik, mereka kafir. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya jemaah, jenis apapun makhluk yang dijadikan sekutu bagi Allah, maka hukumnya cuma satu, sama, syirik akbar. Baik yang dijadikan sekutu bagi Allah adalah binatang atau nabi atau malaikat, sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Seperti orang-orang yang suka tawasul kepada mayit dikatakan, "Oh, kami kan hanya minta tawasul atau minta apa? Agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah. Mereka kan orang soleh." Jangan samakan dengan orang yang nyembah patung. Makanya masalahnya hujjah yang seperti ini sudah dibantah. Kenapa? Buktinya jamaah, orang-orang musyrik zaman Nabi itu tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah binatang, pohon dan sebagainya. Ya, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan. Ya, binatangnya mungkin ada, mungkin. Tapi Rasulullah tidak membedakan. Oh, ini yang menyembah Nabi Isa, ini yang menyembah Lat, orang soleh. Enggak. Nabi pukul rata mereka, semua diperangi. Kenapa? Karena hukumnya cuma satu. Apa jemaah sekalian? Syirik akbar. Sehingga tidak bisa dibeda-bedakan. Ini yang nyembah orang soleh jangan diperangi. Ini yang nyembah patung baru diperangi. Enggak, sama saja. Ya, sama saja seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Fadhil. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cepat menangani futur Ustaz. Ya jamaah sekalian, kondisi seorang itu akan naik dan turun. Karena iman itu jamaah yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Ya. Maka kalau misal kita kondisinya futur, turun terus, maka perlu dicurigai. Apa jamaah? Mungkin sekarang kita banyak berbuat maksiat. Sehingga apa? Kendor ibadahnya. Sehingga cara yang paling tepat dan cepat, tinggalkan maksiat. Tobat perbanyak, istighfar perbanyak. Ya, itu caranya jamaah. Karena maksiat dan ketakwaan itu tidak mungkin ketemu dalam satu waktu. Enggak mungkin. Mungkin tidak jamaah. Ada orang pencuri kemudian bentar, zikir dulu subhanallah. Enggak mungkin ya. Atau mungkin dia pas nyuri tiba-tiba dengar adzan Isya. Bentar dulu, saya sholat dulu. Nanti tinggal khawatir apa ketinggalan takbiratul ihram. Hebat loh. Khawatir lagi tinggal takbiratul ihram. Tapi ingin nyuri, ingin begal misalkan. Kayaknya enggak terbayang ya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan apa? Ya. Bahwasanya pezina itu tidaklah dia dianggap apa? Muslim ketika atau mukmin ketika berzina. Pencuri juga sama. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Taqamakor. Sehingga ya cara yang paling cepat tinggalkan maksiat. Ya. Pernah Imam Syafi'i datang kepada gurunya Waqi. Syakautu ila Waqi su'al hifti. Saya pernah mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Kemudian ia pun memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan maksiat. Kenapa? Li annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidaklah akan diberikan kepada pelaku maksiat. Oke. Jadi caranya apa? Tinggalkan maksiat, kemudian ya, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik yang bisa memotivasi kita untuk apa? Untuk semangat beribadah. Ya. Jelasnya gini ya. Antum lihat, teman-teman antum misalkan kok kalau ketemu dia ingatnya akhirat. Nah, ini indikasi ini teman yang baik. Tapi kalau antum ketemu dia kok ingatnya apa? Neraka, ini masalah jamaah. Atau ingatnya kalau ketemu dia pasti dunia, ambisi dunianya itu menggebu-gebu, ini juga musibah jamaah. Nggak ingat akhirat tapi ingatnya dunia. Antum sering kalau ketemu si fulan itu ya sudah mikir rumahnya, mikir punya kendaraan macam-macam, maka ya hati-hati dulu. Hati-hati. Tapi kalau antum ketemu orang kok ingatnya akhirat, ini insya Allah baik jamaah, insya Allah baik. Kemudian apa jemaah? Cari lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu berpengaruh. Ya, antum jemaah sesemangat-semangatnya antum untuk beribadah, tapi kalau lingkungannya buruk, lama kelamaan akan berpengaruh. Akan terpengaruh. Coba antum rasakan saja. Tinggal di Semarang, kajian banyak. Pulang kampung sendirian pas lebaran, gimana rasanya jam? Males, ibadah males, ya. Taklim pun males, baca Quran males. Ya memang lingkungan berpengaruh. Maka cari lingkungan yang baik. Makanya jamaah sekalian di zamannya Al-Imam Ibnu Mubarak ada seorang Yahudi atau seorang Bani Israil, bukan Bani Israil, seorang Yahudi. Dia ingin menjual rumahnya ketika itu seharga 2.000 dirham. Padahal umumnya di zaman itu rumah itu harganya 1.000 dirham. Sehingga ia pun diprotes oleh calon konsumennya. Ini kamu jual rumah mahal sekali. Ya, kan harga pasaran cuma 1.000 dirham.
Kemudian dikatakan, iya sahih, rumah saya itu harganya cuma 1.000 dirham. Cuma 1.000 dirhamnya lagi itu harga tetangga saya. Kenapa? Karena dia tetangganya Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama. Sampai seorang Yahudi saja paham. Tetangganya ulama itu indikasi baik. Ya, antum jamaah sekalian punya rumah mewah. Depannya tukang zina, sampingnya begal, belakangnya tukang korupsi, sampingnya apa lagi? Tukang sogok. Kira-kira jamaah, antum tenang tidak? Enggak tenang. Tapi rumah antum sederhana, depannya masya Allah orang soleh, ya. Sampingnya ahli qiraah, belakangnya lagi apa? Ahli fikih, masya Allah. Antum nggak perlu nyekolahkan anak ke pondok, lingkungan sudah membentuk, masya Allah. Hanya di TPQ, anak kita jadi hafid dan hafidh, masya Allah. Jadi lingkungan kita seolah-olah apa jemaah? Seolah-olah ya seperti taman-taman surga. Nah, jadi cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang baik. Kemudian berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang Nabi ajarkan apa jemaah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus. Ya. Karena ingat jamaah, hati kita berbolak-balik setiap waktu dan keadaan. Makanya Al-Imam ya siapa jemaah? Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan gini, ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku merasa berat untuk mengobati sesuatu ketimbang tatkala saya berusaha untuk mengobati apa? Niatku. Kenapa? Li annaha tataqallabu fi kulli hin. Karena niat itu maksudnya hati akan bolak-balik setiap waktu dan keadaan. Terus, maka doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus doa kepada Allah. Ustaz, jika ada orang yang mengatakan, oh ini hujan terus karena mau Imlek, apakah termasuk kafir? Dan saat ditegur, ia mengatakan hanya bercanda. Oh ini nggak boleh coba. Jadi menyandarkan hujan kepada hari tertentu, ya, apalagi hari non Muslim, lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Kalau ada keyakinan bahwasanya memang secara zatnya berpengaruh, ini bisa kafir. Tapi kalau hanya sebab saja, syirik kecil, maka diminta untuk bertobat. Dan tidak boleh bercanda dalam masalah syirik, nggak boleh. Oh, anak canda saja datang dukun, nggak boleh ya, tetap hukum itu berlaku. Orang yang iseng-iseng datang ke dukun, tanya tentang hal yang gaib, apa konsekuensinya jemaah? Salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. 40 hari 40 malam enggak diterima. Maksudnya apa? Enggak dapat pahala. Salatnya sah tapi enggak dapat pahala. Walaupun iseng. Jadi enggak boleh. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya menonton barongsai dan mendatangi sampokong dengan tujuan rekreasi haram? Nggak boleh. Ya. Tempat seperti ini bukan dikunjungi, harusnya apa? Dihilangkan, harusnya. Ini jangan di ini ya. Harusnya seperti itu. Kenapa? Nabi bersabda, apa sabdanya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Kalau dia mampu cegah dengan lisannya, kalau dia mampu cegah dengan hatinya. Bukan malah ikut meramaikan. Ini tempat kekufuran jemaah, tempatnya orang mendolimi Allah. Allah diinjak-injak, dilecehkan, kemudian kita saksikan, ayo ramai Allah didolimi. Kira-kira gimana jemaah? Enggak pantas. Ya. Kalau ada orang berzina kemudian antum lihat, oh anak main lihat saja, boleh tidak jemaah? Enggak boleh. Nah ini tempat kekufuran, kok dijadikan tempat rekreasi? Harusnya kalau kita melihat, hilangkan kemungkaran itu.
Kalau dia dengan tangan, kalau tidak bisa, ya antum ceramah situ. Antum boleh datang ke sana boleh, tapi bawa mic, kemudian buka kajian. Innal hamdalillah, ini haram, ini syirik, boleh, tidak masalah. Tapi kalau untuk menikmati itu nggak boleh jemaah. Maka kalau nggak bisa dengan lisan pun, maka minimal dengan hati membenci. Bagaimana caranya? Jangan ikut meramaikan. Jangan ikut meramaikan. Seperti itu jemaah. Seperti candi-candi nggak boleh dikunjungi jemaah, nggak boleh dikunjungi. Ya. Apakah boleh seorang hamba yang sudah bertaubat dari segala masa lalunya, namun kadang masih mengingatnya karena ada kejadian yang lucu-lucu? Ya, jawabannya gini jemaah sekalian, kalau seseorang misalkan sudah bertaubat, kemudian kadang ingat yang seperti itu, ya, maka ingat-ingatnya itu jangan kemudian sampai membanggakan, itu nggak boleh. Kan di antara syarat tobat itu apa jemaah? Meninggalkan maksiat, kemudian menyesal. Ini penting. Jadi kalau pas ingat kok bangga, nah ini berarti tobatnya belum diterima. Pas ingat ketawa-ketawa, ketawanya tanya, ketawanya ini kenapa? Ketawanya dalam artian dia masih membanggakan kemaksiatannya, atau ketawanya karena mungkin kok kenapa ya dulu jahil. Itu kan beda. Ya. Seperti apa namanya? Ini walaupun perlu diteliti ya riwayatnya Umar. Kalau ingat itu ketawa. Ketawanya apa? Dulu pernah punya berhala. Berhala itu dibuat dari tepung roti. Kalau pas lapar apa? Dimakan. Dia ketawa, tapi riwayat ini antum cek lagi ya. Ini berarti ketawanya bukan membanggakan kemaksiatannya. Tapi kalau ketawanya membanggakan kemaksiatan itu nggak boleh. Kan di antara sahnya tobat itu apa? Atau syarat diterimanya tobat itu apa? Menyesal, bukan membanggakan diri. Ya, sehingga ini perlu diperinci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.